Dialah sahabat yang mana Rasulullah SAW merindukan, suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulutnya. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yasma'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyasma'hu min ibni ummi abd. Siapa yang senang mendengarkan Al-Quran murni, bacaannya seperti awal dia diturunkan, diwahyukan, maka hendaklah dia mendengar Al-Quran itu dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Siapa orang yang senang membaca Al-Quran dalam keadaan Al-Quran itu murni sebagaimana awal ketika dia diturunkan, maka hendaklah dia membacanya sesuai dengan qiraat bacaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Malam hari ini kita akan mengkaji sirah seorang sahabat agung, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikenal dalam sejarah perjuangan dakwah sebagai orang pertama yang meneriakkan, yang memperdengarkan bacaan Al-Quran yang merdu dan indah dengan lantang, dengan suara yang lantang di hadapan para pemuka dan pembesar Quraisy Makkah. Dia adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah ta'ala. Abdullah bin Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud bin Ghafil Al-Hadzali. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam awal-awal sekali. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat dan penuturan beliau sendiri bahwasanya dia adalah satu di antara 6 orang pertama yang masuk Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, beliau seorang sahabat yang hijrah pertama ke negeri Habasyah dalam hijrah yang kedua. Kemudian kembali ke Makkah, lalu kemudian ikut hijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Semua perang yang disaksikan oleh baginda Rasulullah selama di Madinah, beliau mengikutinya dan beliau berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat lengket, sering keluar masuk, diizinkan oleh Nabi SAW ke rumahnya. Dan bahkan beliaulah yang menenteng dan membawa 2 sandal atau terompah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, beliau yang menenteng 2 terompahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang imam, seorang alim yang ibarat samudra, ilmunya luar biasa. Maka dikenal sebagai faqihul ummah, seorang ahli fikih di kalangan umat Rasulullah SAW, dan banyak sekali meriwayatkan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Mari kita simak bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud ini
ya, beliau menuturkan bagaimana keislamannya pertama kali. Allahu Akbar. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuturkan kisah awal keislamannya. Bagaimana awal keislamannya? Ya, seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ini satu waktu sebelum, ya, ketika awal dakwah masih dalam situasi rahasia, dakwah sirriyah yang dikenal oleh para ahli sirah. Sebelum Nabi menjadikan rumah Dar Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang sahabat muda usianya 17 tahun yang menyiapkan rumahnya sebagai tempat kawah candra di muka, sebagai tempat pembinaan 10 orang sahabat pertama yang masuk Islam. Ya, maka sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat pembinaan kaum yang beriman pertama kali, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi orang keenam yang beriman kepada Rasulullah dan mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak penuturan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tentang awal perjumpaannya bersama Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Aku dahulu adalah seorang budak, ya, yang tugasku adalah menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang pembesar, salah satu pembesar kota Makkah. Lalu Nabi SAW bersama Abu Bakar datang. Ya, ketika aku sedang menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Bakar beserta Rasulullah datang. Ya ghulam, hal indaka min labanin tusqina? Wahai anak muda, ya, apakah engkau memiliki air susu yang bisa kami minum? Apakah engkau bisa memberikan kami, ya, minuman berupa air susu yang kau gembalai? Ya, faqultu inni mu'tamanun walastu saqikuma. Ya, aku hanya diberi amanah untuk menggembala kambing-kambing ini dan aku tidak punya otoritas kewenangan untuk memberikan Anda berdua minum. Lalu Nabi SAW berkata, hal indaka min syatin ha'il lam yanzu 'alaiha al-fahl? Apakah engkau wahai anak muda, ya, memiliki seekor kambing betina yang mandul yang belum pernah dikawini oleh kambing jantan? Ya, qultu na'am, iya, kata Abdullah bin Mas'ud. Fa'ataituhuma biha, lalu aku sodorkan, aku bawakan seekor kambing betina yang mandul yang belum pernah dikawini oleh kambing jantan. Fa'talafahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa masahad dhar', lalu Nabi, ya, memberikan dia rumput untuk dimakan, lalu beliau mengusap, ya, susunya. Summa atahu Abu Bakrin bi sakhratin mutaqa'iratin fahtalaba fiha fashariba Abu Bakrin thumma sharibtu thumma qala lidh-dhar'i uqlus faqalasa. Subhanallah. Ini cerita yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku datangkan seekor kambing betina ini yang kemudian susunya itu, ya, diusap oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kambing betina ini mengeluarkan air susu yang berlimpah sehingga Abu Bakar mewadahinya air susu kambing betina itu, ya, dengan apa? Dengan batu yang mutaqa'irah, ya, batu yang cekung sehingga bisa menampung wadah. Fahtalaba fiha, lalu Nabi SAW, ya, mengeluarkan air susu dari kantung susu kambing betina itu, lalu diminum oleh Abu Bakar. Kemudian aku pun ikut minum,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada kambing betina itu, seolah memberikan perintah, ikhlas, uklus, fakalas, ya, hentikan air susumu. Lalu kemudian dia pun tidak lagi mengeluarkan air susu kambing. Subhanallah. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku datang kepada Nabi SAW setelah peristiwa itu. Lalu aku mohon kepada beliau, alimni min hadzal qaul, wahai Muhammad putra Abdillah, ajarkan aku ya tentang agama, tentang kemukjizatan yang engkau tunjukkan kemarin kepada aku. Faqala, maka Nabi SAW berkata, innaka ghulamun mu'allam, sungguh engkau wahai Ibnu Mas'ud, engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Subhanallah. Sinilah awal mula Abdullah bin Mas'ud terpesona kepada sosok yang agung yang berdiri di hadapannya, kepada sosok mulia yang selama hidupnya, karirnya di Makkah 40 tahun dia dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Dia mengajak kaumnya kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, yang mana kemudian dia dapat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mukjizat yang sangat sederhana, mukjizat kecil yang kemudian lalu dia menjadi bagian dari mukjizat besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mukjizat kecil, mengeluarkan air susu jadi banyak, ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini jadi bagian dari mukjizat besarnya Rasulullah SAW yang memenuhi dunia ini dengan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana seorang anak muda, remaja yang miskin, yang lemah, yang tidak memiliki kuasa apa-apa, yang hanya menjadi penggembala kambing-kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dia lalu kemudian dalam sejarah Islam menjadi ya satu mukjizat tersendiri yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keimanannya dia dapat menundukkan kesombongan para pemuka Quraisy, yang dengan keteguhan imannya dia dapat mempecundangi keangkara murkaan dan kenistaan para pemuka-pemuka Quraisy, pemuka jahiliyah. Subhanallah. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud, di mana salah satu mukjizat Nabi SAW, ya, bahkan ini adalah mukjizat yang paling agung, yang paling besar, yaitu turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana mukjizat Al-Quran ini ya dapat keluar dari rumah kecil, ya, rumahnya Rasulullah SAW, dapat keluar dari ruangan persegi 4 Al-Arqam bin Abil Arqam, rumahnya Al-Arqam, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang menjadi mukjizat ini menerangi seluruh dunia, menerangi dunia ini dengan apa? Cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya? Sebagaimana Nabi SAW sering mengatakan, innallaha ikhtarali ashaban, sungguh Allah telah memilih untukku sahabat-sahabat, ya. Dan sahabat yang dipilih salah satunya oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi Rasulnya, untuk membawa panji-panji keislaman, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai hidayah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud adalah satu orang sahabat yang dipilih oleh Allah untuk mengantarkan mukjizat Al-Quran ini tersiar keluar dari rumah
Muhammad bin Abdillah keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk diperdengarkan ke alam semesta, untuk diperdengarkan di hadapan publik pertama kali. Dialah Abdullah bin Mas'ud yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang di hadapan pemuka Quraisy. Bagaimana ceritanya? Kita simak penuturan sahabat senior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi yang senior, yang sudah kita sampaikan kisah sejarah perjuangan beliau, yaitu Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Ya, Zubair bin Awwam menuturkan bagaimana kana awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah Abdullah bin Mas'ud. Orang pertama yang terang-terangan membawa Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada publik di Makkah setelah Rasulullah SAW, dialah Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Karena pada waktu itu, pada satu hari, sahabat-sahabat Nabi berkumpul, lalu mereka menyampaikan pandangannya. Wallahi ma sami'at Quraisyun mithla hadzal Qur'an yajharu laha biha qattun. Faman rajulun yasma'uhu. Ya. Nah, waktu itu sahabat-sahabat Nabi ini mengatakan gimana? Demi Allah, ya, bangsa Quraisy, kaum Quraisy ini belum pernah mendengarkan Al-Quran yang begitu indah, begitu mulia. Siapa yang berani di antara kita yang dapat memperdengarkannya secara terbuka? Maka bangkitlah seorang anak muda, seorang remaja, penggembala kambing, seorang remaja yang pemberani. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, saya. Maka sahabat-sahabat Nabi yang berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam mengatakan bagaimana? Innakhshahum alaika innama nuridu rajulan lahu ashiratu yamna'unahu minal qawmi in araduhu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bukan kami tidak menginginkan Anda, tetapi kami sangat khawatir tentang keadaan kamu. Yang kami inginkan adalah, ya, yang berani memperdengarkan Al-Quran ini adalah orang laki-laki di antara kita yang punya ketokohan, yang punya keluarga, suku yang kuat untuk mencegah orang-orang pembesar Quraisy ini untuk berbuat sesuatu yang buruk terhadap di antara kita ini. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud menjawab perkataan sahabat-sahabat Nabi? Da'uni, biarkan aku yang akan tampil memperdengarkan Al-Quran ini kepada publik, kepada pemuka-pemuka Quraisy Makkah. Fa innallaha sayamna'uni. Lihatlah, dengarkanlah ucapan anak muda ini. Sahabat muda, sahabat Golden Age, dengarkan kata-kata yang begitu kuat menghunjam dari lubuk hatinya. Dia nyatakan, fa innallaha sayamna'uni. Sungguh Allah yang akan menjaga dan melindungi aku. Bukan sukuku, bukan etnisku, bukan hartaku, bukan kekayaanku, bukan keluargaku yang akan melindungiku dari mara bahaya, tetapi yang melindungiku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud segera keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sampai beliau tiba di dekat makam Ibrahim, ya, pada waktu duha. Sementara pemuka-pemuka Quraisy sedang berkumpul di di Darin Nadwah, di depan Ka'bah. Maka beliau berdiri di atas makam Ibrahim itu, lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kencangkan suaranya, dia lantangkan suaranya yang merdu dan indah itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dia terus baca perlahan-lahan surah Ar-Rahman, surah yang
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW yang berisikan sifat-sifat Ar-Rahman. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu, orang-orang Makkah ini, mereka minus rahmat Allah. Mereka defisit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hati nurani, tidak punya rasa kasih sayang. Kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah. Maka Allah datangkan Islam ini sebagai rahmat bagi mereka. Allah datangkan Rasulnya Muhammad SAW ini utus di tengah mereka untuk menjadi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, mercy to the world, kepada seluruh alam semesta. Maka mereka yang tidak pernah terisi hatinya dengan rahmat Allah, Allah datangkan kepada mereka rahmat yang terbesar yang dikaruniakan, anugerah terbesar yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu kepada kaum Quraisy. Apa Allah anugerahkan kepada mereka? Surah Ar-Rahman yang dibaca begitu indah, mengagumkan dari lisan seorang sahabat muda, sahabat pemberani, miskin, tidak kaya, lemah, bukan orang kuat, baik dari sisi nasab maupun dari sisi keluarga, keturunan dan harta kekayaan ataupun kekuasaan. Dia orang yang nothing. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi Allah angkat Abdullah bin Mas'ud ini ketika dia berani memperdengarkan ayat-ayat surah Ar-Rahman kepada para pemuka Quraisy. Sampai innahu layatlu ba'dha ma jabi Muhammad. Apa itu yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abad, seorang anak penggembala, ya? Maka pemuka-pemuka Quraisy ini datang menghampiri, memukuli, sampai Ibnu Mas'ud ini babak belur, dan dia tetap membacakan ayat-ayat dari surah Ar-Rahman itu sampai batas yang Allah kehendaki. Maka Abdullah bin Mas'ud kembali pulang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, melihat wajahnya, tubuhnya babak belur. Inilah yang kami khawatirkan darimu wahai Ibnu Ummi Abad. Wallahi, kata Abdullah bin Mas'ud, maka a'da'ullahi ahwan alayya minhumul an. Demi Allah, tidaklah musuh-musuh Allah itu lebih ringan, lebih mudah bagi atasku daripada mereka pada saat ini. Maka esok hari pun, bahkan setiap hari pun aku dalam keadaan seperti ini, aku akan terus bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itulah, ya, setan kalau dengar ayat Quran dibaca, mereka tidak suka, mereka benci. Mereka juga membenci orang yang membacakan Al-Quran dengan lantang di hadapan mereka. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah seruan kebenaran. Karena Al-Quran adalah nida'ul haq. Karena Al-Quran adalah suara kebenaran yang turun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setan, semua pengikutnya, bala tentaranya, mereka akan jengah, mereka akan marah, mereka akan murka kalau diperdengarkan Al-Quranul Karim. Dan mereka tidak suka kepada orang-orang yang membawa Al-Quran, hamalatul Quran. Mereka benci kepada orang-orang yang mengusung panji-panji Al-Quran. Itulah sunnatullah sampai hari kiamat. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah orang yang dari sisi harta tidak punya apa-apa. Orang yang papa, orang miskin gak punya apa-apa. Dari segi fisiknya, dia ini orang yang sangat kurus, kering, ya. Dari segi kehormatan, kekuasaan, dia tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Tapi Islam yang mengubahnya, Islam yang memberikannya kemuliaan sebagai ganti kefakirannya. Allah karuniakan dia dengan harta, dengan bagian yang berlimpah dari perbendaharaan Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Dari lemahnya tubuh beliau, ya, sampai dikatakan ya ruwai'iyal ghanam. Orang-orang pemuka Quraisy itu selalu mengolok-olok, mengejek Abdullah bin Mas'ud dengan apa? Istilah ya ruwai'iyal ghanam. Wahai penggembala kambing yang jelek, lusuh, kurus, kecil
kecil, ruwayil ghanam. Ya, kalau ra'il ghanam masih mending. Ra'il ghanam masih tegak, masih kuat fisiknya, tapi ruwayil ghanam itulah sebutan untuk Abdullah bin Mas'ud, ibnu Ummi Abad. Sebegitu hinanya, tetapi Allah angkat dia. Allah jadikan beliau ini sebagai alamun min a'lamil Islam. Allah jadikan dia sebagai tonggak agama Islam dengan sabda Nabi SAW, innaka ghulamun mu'allam. Sungguh engkau wahai anak muda, Anda adalah anak yang terpelajar. Maka itu dengan doa Nabi SAW, Allah ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, sehingga dia mendapatkan ilmu yang banyak. Dia menjadi faqihul ummah. Dia menjadi rujukan dan sandaran seluruh penghafal Quran sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age, kita bisa tiru dan teladani sahabat Abdullah bin Mas'ud ini apa? Bukan hanya keberaniannya, bukan hanya tekad keimanannya, tetapi juga ya kesungguhan dan ketekunannya untuk belajar Al-Quranul Karim. Sahabat muda, Anda masih muda. Gunakan waktu Anda di usia yang masih muda, banyak mempelajari Al-Quran, banyak menghafal ayat surat-surat Al-Quran. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menjadi teladan kita mengatakan, akhadtu min fami Rasulillah SAW sab'ina suratan la yunazi'uni fiha ahad. Aku telah mengambil dari lisan, dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surah Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingiku dalam hal ini. Subhanallah. Dialah ahlul Quran. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berwasiat untuk mencontoh, untuk mengikuti teladan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tamassaku, kata Nabi SAW, bi'ahdi ibni ummi abdin. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan janji Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Dialah sahabat yang mana Rasulullah SAW merindukan, suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulutnya. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yasma'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyasma'hu min ibni ummi abad. Atau dalam hadis yang lain mengatakan, man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abad. Siapa yang senang mendengarkan Al-Quran, ya, murni bacaannya seperti awal dia diturunkan, diwahyukan, maka hendaklah dia mendengar Al-Quran itu dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Siapa orang yang senang membaca Al-Quran dalam keadaan Al-Quran itu murni sebagaimana awal ketika dia diturunkan, maka hendaklah dia membacanya sesuai dengan qiraat bacaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Nabi SAW ya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW. Iqra' alayya ya Abdullah. Bacalah Al-Quran untukku, wahai Abdullah bin Mas'ud. Aqra'u alaika wa alaika unzila ya Rasulullah. Apa mungkin saya bacakan kepadamu ayat Al-Quran dan padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka beliau memilih Abdullah bin Mas'ud ini. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Dari awal surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasab. Terus mengalir dari mulut Abdullah bin Mas'ud ayat-ayat Al-Quran dari surah An-Nisa sampai ayat 41 beliau bacakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, ya, sampai ayat yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Maka Nabi SAW tidak bisa membendung air matanya mengalir dari wajah beliau. Dari matanya yang mulia mengalirlah deras air mata
ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Ibnu Mas'ud. Hasbuka, hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Cukup, cukup wahai Abdullah Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Maka sahabat muda yang dirahmati Allah Ta'ala, kita jadikan Abdullah bin Mas'ud ini teladan untuk mempelajari Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, yang mana beliau sendiri berkata, wallahi ma nazala minal Qur'ani syai'un illa wa ana a'lamu fi ayyi syai'in nazal wa ma ahadun a'lam bi kitabillahi minni walau a'lamu ahadan tamtati ilaihil ibilu a'lamu minni bi kitabillah la ataituhu wa ma ana bi khairikum. Demi Allah, tidaklah turun Al-Quran satupun kecuali aku yang paling tahu dalam hal apa dia diturunkan. Tidak ada seorang pun yang lebih alim, lebih kenal, lebih tahu tentang kitabullah daripada aku. Seandainya aku mengetahui, ya, ada seorang yang lebih alim tentang kitabullah yang harus didatangi walaupun dengan mengendarai unta, ya, sejauh apapun perjalanannya, demi Allah aku akan datangi orang itu, dan aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memuji Abdullah bin Mas'ud. Laqad mala'a fiqhan. Dia ilmunya, fikihnya sungguh berlimpah ruah. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari pun mengatakan, la tas'aluna an syai'in madama hadzal hibru fikum. Ya. Janganlah kalian bertanya kepada kami tentang sesuatu selama ada tinta ini. Tinta, ya, iya, dia disebut, diistilahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai habrul ummah, tintanya umat, yang menulis Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, kalamullah, ayat-ayat Allah begitu luar biasa. Dialah tonggak Al-Quran yang pertama yang dibacakan di hadapan publik luas di atas muka bumi ini. Dialah Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita mendengarkan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara hikmah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? La an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min ayyakuna li mil'ul ardi dhahaban. Sahabat muda, dengarkan nasihat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Ya, la an akuna a'lam, sekiranya aku mengetahui bahwa Allah telah menerima dariku satu amal yang kecil, ya, sekiranya aku tahu Allah berkenan menerima amalku itu, walaupun kecil, walaupun sederhana amal itu, tapi Allah menerimanya dariku dan aku tahu itu, ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaban, itu lebih aku cintai, demi Allah lebih aku cintai daripada aku memiliki harta emas sepenuh bumi ini. Seluruh bumi ini, ya, emas yang ada di bumi ini semuanya menjadi milik aku, tidak aku sukai. Bahkan aku lebih suka kalau Allah menerima amalku walaupun itu kecil. Subhanallah. Kita dengarkan, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, nasihat Abdullah bin Mas'ud agar kita mencintai Al-Quranul Karim. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat muda? Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Sesungguhnya Quran ini adalah hidangan Allah. Faman istata'a an yata'allama minhu syai'an falyaf'al. Siapa yang mampu untuk mempelajarinya walaupun sedikit, lakukanlah. Fa inna asfaral buyuti minal khair alladhi laysa fihi min kitabillahi syai'. Kata beliau, sungguh rumah yang kosong dari kebaikan, apa? Rumah yang kosong dari kebaikan, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam rumah itu, alladhi laysa fihi min kitabillahi syai', ialah rumah yang di dalamnya tidak pernah ada satu pun sedikit pun Al-Quran itu dibacakan. Itu rumah yang kosong dari kebaikan. Wa innal baita alladhi laysa fihi min kitabillahi syai'un ka kharabil baiti alladhi la 'amira lahu. Sesungguhnya rumah
yang di dalamnya tidak pernah dibacakan sedikit pun ayat-ayat dari Al-Quranul Karim ini, dia seperti rumah yang rusak, yang tidak ada penghuninya, tidak ada yang memakmurkannya. Wa inna syaitana yakhruju minal bait tasma'u fihi suratul Baqarah. Tusma'u fihi suratul Baqarah. Setan itu, ya, sahabat muda, sahabat Golden Age, kata Abdullah bin Mas'ud, dia keluar, dia pasti keluar, tidak kuat, tidak tahan tinggal di rumah yang di dalamnya diperdengarkan atau dibacakan surah Al-Baqarah. Innama hadhil qulubu aw'iyah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hati-hati kita ini adalah bejana. Hati-hati kita ini adalah wadah. Fasghaluha bil Qur'an, maka penuhilah wadah-wadah itu dengan Al-Qur'an. Penuhilah hati-hati kita, jiwa kita ini dengan Al-Qur'an. Wala tasghaluha bi ghairihi, dan jangan kalian penuhi wadah-wadah hati kita itu dengan selain Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lagi mutiara nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang hakikat iman. Apa itu hakikat iman? La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yahulla bidzarwatihi. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai dia, ya, menempati puncaknya. Wala yahillu bidzarwatihi hatta yakuna al-faqru ahabba ilaihi minal ghina. Dan dia tidak akan sampai kepada puncak keimanan sampai kefakiran itu lebih dia sukai daripada kekayaan. Apa maksudnya fakir dan kaya di sini? Yaitu kefakiran, dia senantiasa mengharapkan, membutuhkan Allah Ta'ala. Ya, dia selalu berada dalam keadaan fakir terhadap rahmat Allah. Itu lebih baik. Itulah hakikat puncak keimanan. Ketika dia sampai kepada makam, kepada situasi bahwa dirinya itu selalu merasakan kefakiran terhadap rahmat Allah, itu lebih dia sukai daripada ghina, kaya. Artinya apa? Dia senantiasa, ya, mengandalkan dirinya. Dia tidak memerlukan Allah. Dia meninggalkan Allah. Dia merasa cukup dengan hartanya, dengan dunianya, ya, maka itu adalah suatu keburukan baginya. Wattawadu ahabbu ilaihi minasyaraf, sampai tawadu, kerendah hatian itu dia lebih dia cintai daripada kemuliaan. Wa hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu 'indahu sawa, sampai orang yang memuji ataupun yang mencelanya itu di hadapannya itu sama. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik apa? Ya, orang itu fakir tetapi dia senantiasa mencari harta yang halal. Lebih baik daripada apa? Mendapatkan kekayaan tapi dengan cara yang haram. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, tawadhu dalam rangka kita taat kepada Allah lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada dia mendapatkan kemuliaan tetapi dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah mutiara nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Terakhir kita tutup dengan perkataan mutiara Abdullah bin Mas'ud, irda bima qasamallahu lak takun aghn min aghnan nas. Ridhalah, ya, relalah dengan bagianmu yang telah Allah bagi untukmu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Wajtanib ma harramallahu alaika takun min awra'in nas. Jauhilah apa yang dia telah Allah haramkan untukmu, maka engkau menjadi orang yang paling wara. Wa addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas. Kerjakan apa yang telah Allah wajibkan atasmu, maka engkau menjadi orang yang ahli ibadah yang paling hebat. Wala tasku man huwa arhamu bika ila man la yarhamuka. Janganlah engkau mengadukan, ya, orang yang berbuat baik kepadamu kepada orang yang tidak merahmatimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Takun min ahli khassatih, maka engkau akan menjadi keluarga terdekatnya atau keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, itulah
teladan kita, Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa berjuang untuk menegakkan Al-Quran di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.